Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab karena ada komen. Teater geni. Ngomong huruf lu. Oh, ulangi. Teater geni. Boro. Gitu ya. Oke, kembali lagi bersama saya, host paling gokil Cirebon, Ajis Al-Awalia. Kali ini di Teater Geni Bincang-Bincang. Tamu kita kali ini adalah seorang seniman pantomim, Tommy Brekele. Emang mesti gini? Emang mesti gini? Ngudut dulu dong. Ini dikorek ya? Nawar udah laka korek. Oke. Sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Saya sedang meniru Dajjal sebenarnya. Sehat selalu. Kenapa? Biar nggak sakit-sakit. Oh, manusia biasa kan seringnya sakit ya. Jadi itu pengen jadi gajah. Iya. Ngikutin jejaknya. Kenapa? Jadi enak gak jadi gajah sebentar ini? Ya enak, sehat terus. Kacau. belum 10 menit aja aja. Bahasanya udah mengerikan. Saya ngerokok dulu. Iyalah. Saya manggilnya Tommy atau Brekele? Bebas aja bebas. Enggak, serius, Brek. Saya nama aslinya itu siapa, Brek? Nama sebenarnya kampung banget nama asli saya itu. Jadi namanya Bustomi Ramin. Serius ya? Saya denger Ahmad Bustomi. Enggak ada Ahmad. Saya Bustomi Ramin. Iya, Bustomi Ramin. Orang-orang di Cirebon manggilnya Tommy. Nah, beda lagi nanti kalau yang manggilnya orang rumah. Manggilnya Ramin mau kemana Ramin? Ramen kan makanan kesukaannya Naruto. Itu ramen. Oh, tahu ternyata. Ente wis tua masih beli Naruto wae. Oke. Ini serius, Ki. Ini serius. Ya, serius bercandanya. Iyalah, kita harus happy ngekek tapi tetap pusing. Ente saya mah enggak lah. Kacau ya, udah dikit dah. Brek ente kan pantomimnya. Dari tahun kalau nggak salah di Harlanya Teater Awal kan ya. Itu pentas pertama kali ya. Iya. Tahun berapa? 2014. Oh, berarti termasuk baru ente. Sebenarnya prosesnya saya kan dulu sempat masuk ke OI. Nah, masuk ke OI. Nah, di OI ini saya pikir di situ tuh kayak komunitas gitu, ternyata bentuknya itu struktural, jadi organisasi. Agak bingung maksudnya mau bikin kegiatan kan. Akhirnya karena kosong, jadi buatlah dulu tuh namanya teater raya. Oh, dulu ada teater raya guys. Dulu ada teater raya, makanya waktu pertama kali pentas di Teater Awal mereka kenalnya teater raya. Sebelum lari kemudian muncul nama-nama baru. Nah, itu teater raya dulu proses selama 1 tahun itu. Cuman gagal, sutradaranya ngerasa ada yang lebih tua nih. Jadi digagalin naskah itu tuh. Iya. Kalau nggak salah naskahnya Aman Bagong waktu itu. Iya, karya. Mau karyanya ini Abdul Majid ya. Nah, kemudian udahlah karena mungkin dulu yang ngurus kan si Mas Niko yang ininya, tutor yang ngelatihnya. Nah, karena anak-anak nih susah dalam hal naskah untuk penghafalan dan ininya. Nah, agak susah. Akhirnya udahlah kita bikin pertunjukan yang nantinya yang menilai itu si penonton. Pertunjukannya apa aja. Nah, dari situ basicnya diambil dari pantomim, basic tubuhnya.
Nah diambil dari pantomim. Jadi pas pentas pertama kali di teater awal itu ya si sutradara ngomong, ya ini kita pertunjukan, bukan pertunjukan pantomim maupun teater, kita pertunjukan, ya pertunjukan lah. Jadi orang-orang yang menilai pertunjukannya seperti apa. Jadi makanya kemasannya waktu itu ada yang kemasannya ada badut, ada yang saudara putih-putih doang. Iya. Tapi bukannya semua pertunjukan itu yang nilai juga penonton, punya hak penonton. Iya, maunya keilmuannya. Jadi di wilayah ilmunya. Kalau teater kan jelas, oh ini teater ini. Nah di situ nggak ada pakem, karena yang Mas Niko tawarkan ini nggak ada pakem, jadi bebas bener-bener. Terserah mau pertunjuk, mau ngomong, mau enggak. Yang penting di panggung main lah kayak gitu. Atau bisa dikatakan juga, ya artinya ente betah sampai sekarang di dunia pantomim gara-gara itu peristiwa tadi, pertunjukan yang di teater awal, atau memang sebelumnya sudah ente tertarik di dunia pantomim? Enggak, ini apa sih ya manusiawi sih sebenarnya. Jadi berjalan beriringan lah. Awalnya memang saya tertarik ke sastra tadinya, sempat ngadain diskusi-diskusi sastra sebelum ke teater. Jadi di UI itu sastra dulu, kemudian buka teater raya ini. Saya buka, ya belajar lah sastra, terus ngelukis, terus teater. Dan memang di situ teman-teman saya waktu itu memang banyak yang mundur lah, satu mundur satu, akhirnya ya udahlah, masa nggak ada yang jadi kan, ya satu jadi lah. Ya korban sebenarnya, ya pahit sih, emang pahit, tapi saya mau gimana lagi. Enggak, artinya berarti ya katakan di teater raya berarti ada termasuk apa ya, penggagas atau pendiri juga? Iya, bersama. Bersama Mas Niko, ya teman-teman yang lain, ada si Niko kecil, terus Eko, si Sugi. Terus sekarang nasibnya gimana teater raya sekarang? Ya udah lenyap dimakan bumi lah. Berarti ente nggak tanggung jawab tuh. Saya udah bertanggung jawab, cuman anak-anak pada lari, ya udah jadi tanggung jawab saya nyampe situ. Terus mau apa, anak-anak lari, ayo sini masa gitu ya. Iya. Tapi kan saya mencoba untuk terus bertahan gitu. Setelah mereka lari, saya nyoba nyari orang lain untuk membentuk sesuatu yang baru gitu. Akhirnya pantomim. Iya, makanya muncul ini. Ya sebenarnya dikatakan pantomim juga udahlah, karena basicnya diambil dari situ, udahlah sekalian aja mau jeblos, ayo latihannya ngejarnya pantomim. Gitu. Ini Brad, yang membedakan pantomim sama badut menarik tadi, apa itu? Nah saya di sini ya karena secara teori saya kan di lapangan langsung. Jadi, sebenarnya mungkin ada pertama dari make up. Dari make up udah kelihatan kalau badut. Kemudian bentuk pertunjukan juga, kalau badut kan kebanyakan cuman gerak-gerak tanpa isyarat. Iya. Nah kalau pantomim kan ada isyarat, misal ada gerak-gerak yang memang memiliki motif. Nah itu yang kemudian membedakan antara orang bisu dan pantomimer, pelaku-pelaku pantomim. Motif itu. Kalau orang bisu kan cuman menunjukkan, oh ini. Kayak misal pengulangan. Nah itu orang-orang bisu. Bahasa isyaratnya. Kalau di pantomim memang ada motif yang benar-benar dituju. Tapi pantomim juga masuk ke dunia kebisuan itu kan? Masuk ke dunia kebisuan itu kan? Pantomim juga. Iya, yang membedakan itu memang bisu, geraknya bisu. Cuman ada perbedaan di situ. Jadi pola geraknya gitu. Iya. Kan biasanya beda. Kan kalau di pantomim bisa banyak tuh, untuk menunjukkan orang senang kan bisa banyak. Ada yang misal ketawa, ada yang jadi macam-macam bentuknya. Ini ada sih. Jadi proses yang paling berat ketika ente berpantomim itu di ketika apa tuh? Kalau saya pencarian ininya pencarian mungkin di penciptaan ya, karena sebelumnya saya belum pernah
melakukan ritus-ritus tubuh kayak gitu kayak di tari atau sebelumnya kan belum pernah. Jadi pencarian geraknya waktu itu. Cuman akhirnya saya menemukan sesuatu setelah ngobrol dari beberapa orang yang memang terjun di dunia itu. Jadi dia bilang coba cari ritus gerakan-gerakan yang ada di sekitar, kayak misal di pasar. Karyanya mau kemana dulu? Mau cerita tentang pasar atau sekolah atau apa? Nah mereka makanya ditunjukkan, nah cari pola gerak-gerak yang terjadi di lingkungan itu. Kayak orang pasar udah jalan bolak-balik di sekolah, di bangku, di sini naik bangku ke sini. Nah gerak-gerakannya kayak gitu. Nah, akhirnya ditemukan. Ini secara apa ya? Bahasanya strata pendidikan dah. Ya, strata pendidikan Anda kan PAI. Iya. Anda menyimpang jauh sekali, Bre. Sebenarnya saya juga bingung sama diri sendiri tuh. Aduh kacau. Apalagi Awalnya ya saya orang pesantren. Iya. Saya dulunya di pesantren di Tegal Gubuk. Kalau ketertarikan ya namanya manusia kan dinamis, nggak mungkin statis keinginannya. Ketika SD, SMP itu keinginannya kan pasti ada tahapnya berbeda, nggak mungkin sama. Ya jadi dari situ saya dulu waktu di pesantren pengennya jadi orang bebas aja, jadi pengusaha waktu itu, maunya ke ekonomi. Mau ke ekonomi, ngambil 2 jurusan waktu itu. Iya, Yang pertama PAI, kedua MEPI, perbankan. Saya tuh MEPI tuh dulu. Oh iya, percaya Jus, makanya jadi emang kan. Kacau. Nah saya masuklah di ini 2 jurusan ini saya daftarin. Kata guru saya, oke, 2 mata kuliah itu karena PAI itu peminatnya masih jarang. Malah banyak ke PAI itu. Enggak, MEPI waktu itu masih jarang. Iya. Nah, katanya karena PAI udah penuh pasti masuknya ke MEPI, ke jurusan kedua. Ternyata saya kejeblos ke PAI. Kan kurang ajar depan mau mundur. Udah palang tanggung, udah maju, jadi ya udahlah nyampe situ. Cuman seiring berjalannya waktu, ketika masa-masa kuliah sudah agak renggang kan, ya namanya manusia ya butuh ada aktivitas, ada kegiatan kayak gitu. Nah akhirnya di situ saya yaitu kemudian membuat kegiatan-kegiatan itu, masuk ikut ke OI, kemudian bikin ini. Dari situ akhirnya oh ini asik ya. Tiap hari bisa ketawa, ngekek bahagia, nggak kenal sedih lah. Yo sepira kita beli duitnya kayak seneng banget. Jadi akhirnya jiwa miskinnya tetap nggak hilang kayak gitu. Bahaya makanya jangan pada jadi seniman lah, bahaya. Ini katakanlah menyesal juga ente. Awal masuk PAI menyesal juga. Jadi seniman pun menyesal juga nih. Ini mengkhianati proses ente sendiri berarti. Iya, tapi ini prosesnya yang akhirnya kemudian saya udahlah, mungkin ini sudah apa yang Tuhan berikan kepada saya. Oh ini jalannya, ya udah. Saya karirnya di sini aja udah. Jadi saya tekuni terus ya sampai 6 tahun kan di sini dari 2014. Walaupun saya kurangnya masih ya dibanding seniman yang ada di depan saya ini ya masih jauh. Enggak, terus ini Bek, kita pertama kali bertemu tuh pasti acara apa tuh? Acara gaos bukan? Iya, gaos. Yang reok ya? Yang kita pakai reok itu, apa reok gitu ya, kayak gimana? Saya nggak tahu kayak gimana, saya baru dengar gitu. Nah itu juga masih mentah maksudnya. Karena memang pertama anak-anak itu baru sekali, jadi anak-anak baru pertama kali latihan
langsung ke pertunjukan. Mereka baru mengenal ini dunia pantomim. Makanya saya wis gagal lah. Kita harus ngerasa hati gak bisa ke dalam. Wis gagal. Dibanding gaus kalah dong. Iya. Gaus kiri kurang ajar. Gaus memang kiri juga. Yang pada waktu itu katakanlah Gaus mencoba membuat dua pertunjukan sekaligus yang berbeda. Dan satunya itu seruat panggung kuntilanak. Nah, kemudian reok pantomim, reok bisu. Nah, saya juga bingung kan karena pencariannya pertama di Cirebon udah nggak ada sama sekali itu tuh. Jadi memang bodoran, cuman pelakunya sudah hampir nggak ada. Cuman ada waktu itu si Kang Asep kalau nggak salah, saya lupa namanya. Cuma ada dia nanya ke Sekar Pandan, ke Bang Heri, ya dia juga nggak bisa nerangin gimana sejarahnya gimana. Iya. Kata ini kan ya guru saya waktu itu, coba cari akarnya di mana dulu, akar reognya. Nah kalau udah ketemu akar reognya, baru penciptaan geraknya. Ya waktu itu dia bilangnya kayak gitu. Ya ini saya nyoba muter-muter lah, ya nyari-nyari lah di sanggar-sanggar. Siapa yang memang berkompeten di wilayah ini, di wilayah reog ini. Dan ternyata walau miswab. Iya, nggak ketemu, bahkan sejarahnya ya, akhirnya dapet dari internet juga. Itu juga rujukannya ke Ponorogo. Lagu apa Ponorogo? Aduh. Iya, berarti yang menarik adalah pertunjukan pantomim dengan konsep reog. Bukan ya itu salah satu kasus. Artinya ketika kita mempelajari sesuatu atau menggarap sesuatu, kita cari akarnya. Itu perlu. Iya, akarnya dulu dari mana. Kan muaranya kan pasti yang kuat, yang biasanya kuat kan itu di akar. Kalau akarnya nggak ketemu ya agak susah eksplorasinya nanti. Ya ranah-ranah inilah pondasi lah ya, dasar akar. Dan itu memang saya pun ketika menggarap naskah, saya cari itu akar-akarnya, cari akar-akarnya. Jadi ya bahasa sekarang mungkin untuk mengeksplor teks tersebut asik gitu loh. Wah ini. Jadi celah-celahnya terbuka dari kita mengetahui akar-akarnya itu. Ya gitu prosesnya. Memang berapa bulan waktu itu, sekitar 2 bulanan. Dan itu juga sambil membentuk tubuh si anak-anak ini yang nantinya pentas. Terus kemudian juga ini, kita juga kan pernah mentas di lampu merah. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Saya yakin itu bukan dalam rangka ngamen tok gitu. Itu sebenarnya dalam rangka ya mengenalkan pantomim. Karena saya mengetahui di Cirebon kan memang pelakunya ya minim. Saya nyari orang tua pantomim itu hampir nggak ada di Cirebon. Iya. Kemudian siapa yang memang dulunya pelaku di sini dan masih konsisten di sini, itu hampir nggak ada, kebanyakan ya teater lah. Iya, jadinya kan katakanlah di Cirebon pantomimnya orang tuanya ente sekarang ini. Iya, makanya saya malu udah jadi orang tua tapi karyanya belum. Ya berkarya. Ya kan sekarang lagi nyoba sedikit karya-karya virtual yang durasinya pendek-pendek kayak gitu. Iya. Satu-satu. Jadi ini saya potong nih, udah dulu. Iya, artinya yang saya lihat sekarang kan prosesnya ente itu lebih kepada media virtual, IG dan YouTube. Ya. Iya. Gitu. Itu karena memang situasi pandemi atau memang? Iya, makanya kan saya ngambil temanya itu epidemi. Terus kenapa nggak di make up pantomim? Iya, make upnya lumayan sih, karena saya belum punya uang jadi ya nantilah.
Aduh, kacau. Aduh. Saya nyoba, sebenarnya saya nyoba untuk natural aja dulu, mau ya kalau kejaran-kejaran yang ini ya, mau nyoba, belum ke ranah make up atau lengkap dengan kostum kayak gitu. Aduh, karena pertama masalah space kadang-kadang kan di sana ya space-nya kayak gitu, kadang di rumah, kadang-kadang di jalan, gitu, kadang di kebun. Makanya saya coba natural aja dulu, hasilnya gimana. Yang penting gerak. Saya ngejar geraknya, ini kurangnya ini bisa kelihatan dari situ. Luar biasa sekali. Anda mengalami katakanlah apa ya? Berarti proses 6 tahun ya. Pantomimnya 6 tahun mengalami hal-hal yang menurut ente katakanlah ingin berhenti dari dunia pantomim atau tidak? Mengalami hal itu atau enggak di jangka waktu 6 tahun itu? Ya ada aktivitas seni kan 1 tahun aja kadang kita sudah kapok. Iya ada, mungkin ya alhamdulillah kita tak dipakai kesabaran sih gede nih Gusti Allah. Kita udah kayak wali, sabar gede bisa. Jadi ada teman-teman dulu itu saya suka kumpul sama teman-teman, tapi perlahan prosesnya, ketika proses saya mereka malah pergi satu-satu. Di situ saya sendirian mau ngapain gitu, pantomim sendirian. Bukannya pantomim juga sendirian itu kan? Jangan enaknya berkelompok, ya, bisa bikin cerita panjang lah. Iya. Gitu. Enaknya ada teman ngobrolnya, ada teman sharingnya kan, yang sesama di dunia itu. Ente pada waktu itu ditinggal ya, katakanlah ditinggal. Iya sebenarnya nggak merasa ditinggal ya, cuman karena ya saya tahu kesibukan teman-teman, mungkin karena kebutuhan juga, ya kebutuhannya udah beda lah. Setelah mereka selesai ya akhirnya saya sendiri ya coba saya terusin setelah 1 tahun itu di teater awal, 2 tahun ya jadi gelandangan, coba nyari apa, saya mau fokus ke latihan pantomim, ternyata nyesatin begitu. Nah di situ saya ngalamin berhari-hari, sampai kadang 2 hari baru ketemu makan, kadang 3 hari makan gitu. Ya masa-masa itu ya masa-masa apa ya, pencarian lah, masa-masa pencarian. Masa-masa pencarian akhirnya itu udahlah saya ke Mas Niko. Mas Niko ternyata nggak mau kalau saya ngajarin 1 orang waktu itu. Kenapa dong? Nah saya nggak ngerti, ya mungkin dia punya alasan lah gitu. Soalnya waktu ngajarin kita juga, waktu ngajarin saya dan teman-teman juga ya minimal 5 orang, baru dia mau ngajarin gitu. Akhirnya saya ya eksplorasi lah. Saya udah terjun ke dunia ini, dan orang-orang sudah kadung kenal, kurang ajar ya kan kita lama lebih kadung kenal, kirik masa kita beli duit skill. Kan lucu ya. Katakanlah Wang Dipun dari Bandung pun ya pantomim Cirebon ya ente tahunya ya, tahunya saya. Nah akhirnya dari situ saya coba ikut workshop dulu, ada di festival teater, ikut workshop pantomim dan kebenaran si Wanggi kan yang ininya, yang tutornya. Kemudian di ISPI juga saya kejar ke sana, coba ikut workshop di sana. Beda enggak sih di sini sama di sana, maunya hasilnya ternyata sana betul. Nah dari sana kemudian ini ada hal-hal baru yang kemudian muncul. Jadi bentuk-bentuknya ternyata pantomim itu basicnya nggak hanya dari teater misalkan, ini jenisnya teater. Nah ada juga yang ternyata pertunjukannya kayak penari gitu. Iya. Jadi tangan lekuk-lekuk, nggak tegas. Kalau di teater kan tegas, Iya, gerak tegas. Gerak-gerakannya tegas, dan
ya apa yang setiap dilakukannya pasti tegas loh. Kalau basicnya dari teater. Katakanlah pantomim itu memainkan ini enggak? Kalau ditari Wirama Wiraga Wirasa memainkan itu enggak karena tubuh gitu. Sama sebenarnya. Kayaknya hampir semua pertunjukan ya. Iya. Kayaknya memainkan itu ada wiraga. Makanya kadang-kadang ada beberapa ya kayak saya sendiri sebelum pentas bisa. Sebelum pentas melakukan ini semedi dulu. Ya ningkatin konsentrasi, ningkatin ini kayak gitu. Atau olah tubuh dulu gitu sebelum peregangan otot-otot gitu. Terus gini, katakanlah di masa-masa apa ya, bahasanya sulit tapi di masa-masa sulit ente bergerak di pantomim, orang tua sebenarnya sudah tahu belum bahwa ente masuk terjun ke dunia pantomim ini? Sebenarnya orang tua udah tahu sejak saya sempat main film di SCTP. Apa sih RCTP ya? Ente main? Ya itu main sekali tapi nyengsarakan nggak? Saya pernah main di situ dan orang-orang rumah ternyata tahu. Wih, artis. Iya. Wah, gitu. Oh, kamu. Nah, tahu gitu itu. Akhirnya saya ngomong, Cik, kata orang tua, senang ngapain selain ngajar? Ya ini di dunia pantomim. Oh, sing kayak yang Trans TV ta. Dulu kan ada ya di itu Septian Dwi Cahyo di. Iya, Septian Dwi Cahyo. Oh iya. Mereka ngerti kayak gitu. Luar biasa sekali. Tapi ini break akhirnya kan dari pantomim sekarang ya saya ngobrol sama saya kan, saya pengen coba teater. Itu sebenarnya dalam rangka apa ente berkhianat kayak begitu? Berkhianat enggak berkhianat. Ini kan masih satu frekuensi ya. Ya enggak sih? Ya. Orang-orang teater pasti bisa main pantomim. Ya. Iya. Enggak, saya bukan rangka untuk mengkhianati, tapi untuk memperkuat. Untuk memperkuat pantomim. Ya kan selama ini terbatas lah pengetahuan saya di wilayah ini. Saya mau nyari kemana lagi kalau bukan ke orang-orang teater. Iya, akhirnya saya curiga. Ini mereka mau ngambil jatah saya juga. Iya. Ya karena di pantomim itu saya pikir latihannya sah lah, elementer juga sama lah, olah tubuh. Cuman kan mungkin olah vokal nggak begitu terlalu didominasi, hanya dominasi tubuh. Iya, ya kan maksudnya saya ngejar, oh ini ilmu dari Ajis ini kayak gini, itu bisa saya ambil. Iya, maling kan? Tolong gue nyolong, iya, maling. Kan kita izin, melu latihan, jelas loh. Iya. Ya, pas waktu garapan saya di teatral juga ikut tanya. Iya. Yang pada saat hari itu. Saya lihat-lihat aja lah. Ya kan, saya mau belajar ke siapa lagi Jis? Di sini nih. Ya banyak loh orang Cirebon. Saya beberapa kali ngikutin pola-pola tari. Udah pernah ngikutin dasarnya kuda-kudanya kan. Kalau di tari ada 9 pola gerak. Tari topeng tuh. Makanya kuda-kudanya bagus-bagus. Memang itu pengambilannya dari Tai Chi. Latihan ini kuda-kudanya. Atau jangan-jangan nanti mau bikin pertunjukan teater, menarik nih. Enggak lah. Ya, enggak nyampe sejauh itu. Masa? Ya setidaknya saya kan sekarang di rumah itu ngurusin anak-anak sih. Ngajar. Yang ngurusin anak-anak lah. Mereka mau belajar apa aja. Mau belajar ngebaca karena saya basicnya dari dunia pantomim, ya saya ajarin lah pantomim gitu. Cuma kalau sewaktu-waktu misal ada kebutuhan, sing ngomong baik sih. Oh ya wis, kita kan ada ilmu nih. Multi talent lah. Iya lah.
Penser akan. Cirebon itu nggak bisa kalau cuma satu talent, susah. Jadi harus banyak. Harus banyak, Bre. Terus juga berangkat kan dari musik, Bre. Musik. Tapi ya susah kalau satu. Susah. Susah apalagi ya di dunia pertunjukannya, dunia panggung, dunia teater, kita katakanlah hanya bisa di musik, sementara untuk yuk main, biasanya nggak bisa, wah ya habis itu. Makanya saya bingung, saya pertama nggak bisa musik. Nah, untuk mengiringi pertunjukan pantomim saya harus ngarahinnya gimana. Jadi ketika saya pentas ya musiknya berbeda. Ya terserah ente bae pokoknya ngiring ya ono. Kacau. Tapi setelah ketemu sama orang yang memang klop akhirnya ya ngobrol musiknya gimana. Oh ini saya mainnya kayak gini, bisa main percintaan. Mainnya kayak gini. Ya udah ketukannya kayak gini. Jadi sedikit-sedikit akhirnya saya coba memahami musik juga akhirnya. Ente ini nggak punya rencana besar, apa ya katakanlah punya rencana bereksperimen nggak di dunia pantomim? Nggak, belum ada di Indonesia. Ente, oh ini nih, ya kagok lah, besar di Cirebon aja malah. Ya pengennya ya nembus internasional lah. Cita-cita orang sih gede lah. Ada pencapaiannya. Adapun era mager ya pun urusannya sejen manik. Tapi emang kejaran saya di lokal karena ya apa ya banyak hal yang kemudian akhirnya saya udah di lokal aja. Yang penting karyanya naik kayak gitu. Punya karya yang kualitasnya lumayan udah lebih dari cukup. Anda pernah nggak ketika proses pantomim bahasa saya katakan diremehkan apa sih mereka? Wah sering guys. Jadi wow buku kirik jadi. Kirik buku. Ya saya mau ngejelasin juga susah, mereka nggak ngerti dunianya. Jadi kan orang kan kayak gitu ya, karena mereka nggak ngerti akhirnya mereka nyepelein. Kata lu ini jatuh nih. Ini jatuh beres. Aduh, masa lakbanan nanti gantilah. Langsung pakuan. Iyalah. Aduh. Kacau. Paku. Lakban bekas tak? Kasihan sekali. Sabar ya. Oke, lanjut. Ya, iya, katakanlah gitu. Pernah lah. Dan itu ya, tidak sekali dua kali ya, berkali-kali. Saya pernah sampai diusir sama polisi juga pernah. Ya, pas di lampu merah main, pengen ekspresi aja juga nggak lihat pengen apa-apa. Tapi polisi, kamu pulang. Wih, lu pulang apa? Ini nggak jalan, kikrik gitu jalan. Satu juga. Tapi udah ditangkap polisi kan? Iya, kalau ditangkap saya terkenal nanti. Iya, Satpol PP kan nggak nangkep ente. Ini gelandangan ditangkap gitu. Kalau tangkap kan nanti jadinya terkenal. Wah, anak seniman gitu. Ditangkap. Seniman terus. Pantomim padahal belum ngomong apa-apa ya. Ya kalau ditangkap juga konyol, Bang. Yang pantomim nggak ngomong apa-apa ditangkap itu. Sekarang yang ngomongnya macam-macam yang nggak ditangkap. Nah, saya pantomim nggak ngomong, cuma gara-gara ditangkap. Itu kan lagi ramai. Makanya sekarang berkarya tuh enakan pantomim. Ceramah juga enaknya pantomim. Kalau mau berkata-kata kasar, nggak keciri ya. Iya, makanya pantomim gue disebutnya bahasanya bahasa yang universal di pantomim dibanding bahasa-bahasa verbal, karena bahasanya ya menyeluruh, semua orang bisa memahami itu. Pemuyu, nah, orang paham meskipun berhadapan dengan orang luar misalnya, gitu, atau orang yang beda bahasanya dengan kita, orang bisa memahami itu. Nah itu makanya kemudian kata si Aristoteles menyebutkan dalam buku itu apa sih? Puitik.
dalam bahasa politik di bukunya dia mengatakan bahasanya universal. Referensi ente banyak juga. Ya sedikit-sedikitnya kan orang Indonesia. Nah sekarang ke ini Black lah. Bosan ngobrolin pantomim. Iya bosan ngobrolin pantomim. Bukan bosan, tuntas lah. Aktivitas ya kadang aktivitas kesenian ente sekarang kan lebih ke virtual ya. Ke YouTube-nya nama YouTube-nya Tommy Brekel ya. Iya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Tommy juga. Ya, Subscribe, like, comment, share videonya karena videonya pendek-pendek. Subrek. Itu di videonya itu yang saya tonton itu dia mainnya di alam-alam. Ada yang di laut, ada yang di alas, ada yang di depan rumah. Macam-macam. Nanti lama-lama juga dia mentasin mencoba bereksperimen di neraka gitu. Ini obrolan jauh nih. Ini obrolan ngata nih. Sebenarnya orang-orang kayak kita tuh layak nggak masuk neraka tuh? Kita bahagia aja masa manjingin neraka. Bahagia di atas penderitaan orang lain kan itu berdosa juga, Bri. Neraka sama surga itu urusannya pangeran lah. Iya. Kita nggak usah lihat-lihat. Kita layak beli sih manjing neraka, manjing surga pantas beli kan. Persoalannya lain. Enggak, Bri. Misalkan saya masuk neraka, saya protes, Bri. Ya Tuhan, kita di dunia itu orang-orang seniman itu kebanyakan seniman itu sudah prihatin, di dunia prihatin, masa di akhirat prihatin mana. Ya engkau lah kita dari sini jus jina bae kan. Iya. Banyak mata rantainya banyak. Nggak mungkin satu. Yaitu orang-orang yang kemudian masuk surga karena makan ikirik. Itu persoalannya. Nggak tahu loh itu hadis atau bukan. Cuma persoalan surga dan neraka itu hak prerogatifnya Tuhan lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kok lebih nggak liar gitu tuh. Perasaan waktu latihan teater ente liar banget gitu loh. Sekarang kok jaimnya tuh ya Allah. Itu kalau di rumah jadi kiai. Jadi kiai jadi petani ya. Aduh, ente model ini sekali kacau. Ya, mereka juga selain aktivitas pantomim juga dia juga ngajar aman. Ya, ngajarin anak orang. Enggak, ente kan Indramayu ke Cirebon itu ngajar tuh. Pertanyaannya adalah kiangan sih. Sebenarnya saya untuk menyambung tali silaturahmi dalam ke Cirebon, karena di Cirebon itu kan saya lama, ada 15 tahun di sini. Pokoknya dibentuk di sini dari SMA sampai sekarang. Makanya kemudian saya coba udahlah, mumpung masih lajang, masih jomblo coy. Jomblo single apalagi masih lajang, ya udah udahlah, ini kamu masih muda, masih kuat kok untuk kesini. Walaupun makanya kalau saya kesini harus mendapatkan sesuatu, maunya pengetahuan biar saya pulang nggak rugi. Jadi nominal sih nominal enggak sama sekali, itu nggak nutup uang kerja. nggak nutup ya. Gaji bayangin sebulan cuma 120.000. Disebut. Tapi saya seneng maunya ngejalaninnya ikhlas, karena di sini kan ketemu sama, saya juga setiap hari Selasa ikut ngaji sejarah, malam Rabunya siangnya ikut latihan teater sama Mas Ajis. Jadi dapat banyak, nggak rugi. Dan itu ilmu ya, dan itu pengetahuan yang harganya nggak murah, nggak bisa dinilai. luar biasa sekali ente maling rampok begal.
Sementara saya belajar pantomim sama dia pelit gitu loh. Wong teater udah cari pantom. Aku udah gak bisa. Kirik. Angger. Aduh. Iya, artinya kan gini. Banyak apa ya? Dari kita itu ya aktivitas pekerjaan apapun ngelihat secara nominal gitu loh. Secara nominal. Ya nggak heran juga ketika tanda kutip banyak guru-guru yang ngeluh juga gitu loh. Oh ini masuk tiap hari ini gaji segini gitu. Itu menurut saya sangat prihatin sekali gitu. Tapi melihat ente, wah cerah sekali gitu. Dengan bahasa tadi saya sebulan berapa saya nggak mencukupi lah, tapi saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anjing banget itu. Ini sebenarnya apa ya? Pencitraan. Iya. Ya penutupan penderitaan lah. Dan makanya dengan bahasa yang seperti itu. Aduh ya Allah ya. Ada pantomim. Ada. Anda punya rencana nggak break di masa pandemi untuk mementaskan sebuah pantomim gitu? Yang live nggak virtual. Belum sih kalau sampai sekarang karena peralatannya juga saya masih ada di sini belum dibawa. Enggak, saya yang jadi tanding kan ente belum pernah. Ya ini konfirmasi ya. Belum pernah melihat ente katakanlah pentas tunggal, bahasanya saya pentas tunggal, pantomim, Tommy Brekele. Oh, Bundang. Iya, saya belum pernah lihat. Sebenarnya saya pengen kayak gitu, cuman kan lagi-lagi masa pengen nontonnya kita debat. Pengen nih kita kan misal anak wong pira wong telu misal secara ya, tapi mainnya tetap satu-satu. Semuanya nggak bareng kayaknya sih kayak gitu. Jadi kalau kita dewan dulu kita so teman. Ya nggak apa-apa lah. Terus Sok temennya tuh gimana coba? Sok temennya tuh gimana? Nah, ya itu kan ranah-ranah kreasi lah. Emang ada yang protes ketika ente mentas sendirian? Kan selama ini nggak ada yang protes kok. apa ya itu? Iya, ya nggak ada yang protes kok. Saya pengen bener ya yang gitu-gitu tuh. Cuma apa ya? Saya dulu punya cita-cita bikin pertunjukan tunggal waktu masih ada anak-anak. Hanya cuma setelah saya sendirian melempem lah. Kita buat apa udah sedekan. Aktornya dewek, lightingnya dewek, artistik dewek, musik dewek ya. Mikir lu ngerepotakan uang ya, batu duit kan. Iya lu. Sebenarnya dependen ya. Dependen. Makanya saya coba, ini aja lah virtual, coba ada yang ngasih masukan nggak sih virtual aja dulu. Ya ngasih masukan kan. Ya sedikit-sedikit makanya. Iya. Gila prosesnya ya ente. Ternyata lebih sengsara ente ketimbang saya, Bre. Iya sih. Luar biasa sekali. Dari peralihan ke harusnya menjadi kiai, malah kejebak menjadi seniman pantomim. Seniman pantomim udah ngomong kayak orang begu. Aduh ya Allah. Ada nggak Brek? Ada nggak ya? Ini. Orang anak ulang tahun itu manggil Tommy Brekele aja, dia kan Bandung, ada kayak begitu. Saya pernah diundang di Kesambi, ulang tahun temen dia penari kan gitu. Dia penari, kemudian saya diundang, tahu ya pentas di mana, di rumah ini si anak saya mau ulang tahun. Pentas gitu ya ini nontonnya ibu-ibu kalau bocah-bocah ya.
Ya mungkin orang-orang kenalnya badut lah. Ya dimanapun apa pantomim nggak sepopuler badut gitu. Iya deh, iya. Benar, emang di Indonesia pantomim nggak sebegitu populer oleh badut. Kecuali di kota-kota. Kalau di kota-kota orang udah kenal, oh ini pantomim, ini badut. Udah bisa membedain. Gila. Saya belum tahu jelas sih, mungkin karena badut datangnya lebih dulu ke Indonesia. Mungkin. Tapi ini apa? Ya katakanlah sekarang ini ente mencoba untuk melakukan proses regenerasi enggak, Bre? Setelah dulu katakanlah ente ditinggal sendirian oleh teman-teman, bertemankan sepi, melongo, asa kesepian, cari teman lagi deh. Pernah nggak melakukan hal itu? Dulu sering coba ya buka workshop di desa lah gitu. Di sekolah juga pernah gitu. Dan itu saya berikan secara gratis, maunya nggak bayar, maunya biar mereka oh ini barangkali tertarik kan gitu. Jadi saya promosi, ternyata ya tetap aja gitu mereka nggak sama sekali nggak tertarik ya. Cuman ketawa-ketawa aja waktu saya di situ. Iya. Kan kurang ajar, kita mau edan apa ya. Iya, artinya kan orang-orang hanya suka, senang menertawakan apa yang kita buat. Ya mungkin saya juga menyadari mungkin prosesnya saya ada yang salah ketika ngasih barangkali. Kenapa mereka nggak tertarik kayak gitu. Tapi kan katakanlah penonton bisa menikmati itu. Bisa. Iya, artinya dari kebanyakan dari apa ya bahasanya penonton pertunjukan seni pertunjukan pantomim teater. Kebanyakan dari kita itu penonton itu hanya bisa menertawakan, tanda kutip ya, menertawakan. Tapi ketika yuk ajak, mereka tidak berani, nggak berani gitu loh. Makanya saya kadang sebel juga sama orang-orang model begitu tuh. Apa sih? Ya apa ya itu penonton kita lah. saya pikir kan ya miris lah, miris gitu loh, miris. Nah itu yang kemudian tugas kita sebagai seniman untuk mengedukasi kan. Nggak, tugas saya kan bukan seniman. Saya juga bukan seiman saya seiman. Jadi siapa yang seiman dan setakwa. Iya. Ya khususnya di Cirebon saya pikir lumayanlah sangat sulit lah untuk membuat apa ya masyarakat yang mencintai seni, yang mau yuk melakukan hal seni, karena kebanyakan pikiran mereka sudah terframe oleh bahwa seni itu orang-orang yang beraktivitas di dunia seni itu masa depannya tidak jelas. Nah itu maunya industrinya. Kata orang tua di sini sih. Jadi industrinya, jadi kira-kira orang-orang akan tertarik pada seni kalau sudah mencapai ke tingkat itu. Maunya kayak buruh misalnya. Itu kan udah dibayar tuh. Nah seni belum nyampe situ. Karena mungkin ya seni kan beda ya, nggak bisa ini kan mereka carpe diem aja. Beli enak dari kongkon. Kecuali pekerja seni kan. Iya, 10 menit lagi. Apa? Saya mendengarkan ceritanya seorang Tommy Brekele, aduh, sedih juga. Iya. Mengerikan juga gitu loh. Makanya saya coba di rumah membangun basic untuk anak-anak, minimalnya mereka tahu lah bahwa pantomim itu berbeda dengan badut. Jadi saya kasih ini materinya, terlepas nanti mereka ketika besar jadi apa ya itu urusan mereka. Yang penting saya ngasih edukasi yang ini sehat kok, ini sehat, kita lari-lari gitu begini, peregangan apa, stretching. Iya. Ya,
gitu kita ngobrol-ngobrol bareng Tommy Brekele seputar dunia pantomim yang Om Tommy ini lakukan di Cirebon selama 6 tahun gitu loh. Saya mendengarnya sedih guys. ya itulah proses dan tidak banyak orang yang mengetahui bahwa proses-proses yang dilakukan katakanlah orang-orang besar itu ya sedemikian rupa luar biasa gitulah. Jadi jangan sampai hanya melihat hari ininya saja gitu loh. Coba kita lihat hari kemarinnya, hari ini, dan ya kita lihat semua lah. Sehingga kita tidak gampang menjudge, tidak gampang mengklaim, tidak gampang untuk meremehkan, mencaci dan lain sebagainya gitu lah. Gitu guys. Aduh, saya closingnya gimana, sedih Brekele. Irsu. Bangga closing statement. Ya host Ya saya serakin ke ente. Ya. Kayak gaos, Topan, silakan closing statement. Jadi begitu teman-teman sekitar pantomim. Jadi pantomim itu, ini closing statement ya. Iya. Closing statement. Jadi pantomimer harus bisa menghancurkan tubuhnya sendiri. Nah, itu bedanya. Ini sekelumit tentang pantomim dulu, bahwa pemain pantomim harus bisa menghancurkan tubuhnya sendiri. Minimalnya bisa meniru kebudayaan tubuh orang lain. Kebudayaan Cirebon pasti punya komunikasi tubuh yang begitu. Nanti di Kuningan ada lagi komunikasi tubuhnya yang berbeda. Nah, orang-orang pantomim harus bisa menghancurkan tubuhnya sendiri untuk meniru kebudayaan tubuh orang lain. Nah, closing statementnya begitu. Semoga teman-teman tertarik sama pantomim dan ikut sengsara bareng sama saya. Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Tommy Brekele. Sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa subscribe channel YouTube Teater Geni dan